Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat sahabat Koridor.tv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita sengaja datang ini menyatroni markas. Kalau nggak kenal nama dia, rasa-rasanya kita belum bicara bisnis properti. Beliau Pak Matius Yusuf. Apa kabar Pak? Luar biasa Matius. Pak Indra, hebat nih. Luar biasa. Sama-sama seger ya. Wah, alhamdulillah. Tapi Pak Matius lebih muda dari yang saya pernah ketemu. Iya. Karena properti sudah mau bangkit Pak. Pengaruh itu ya. Pengaruh benar. Iya. Nah, kenapa saya bilang penting? Rasa-rasanya hampir tidak ada proyek-proyek fenomenal yang sukses yang tidak disentuh oleh Pak Matius Yusuf. Maka ini menurut saya penting. Ada satu hal lagi, di tengah tumbuhnya industri properti yang sekarang makin masif ya, ada sosok-sosok muda di situ. Ya, ada pengusaha-pengusaha muda yang juga sukses ya. Mungkin saya sekedar menyebut nama Bong Chandra ya, ada beberapa nama lagi ya. Mungkin Ronald, Ronald putranya beliau nih. Hari ini kita sengaja, Pak Matius, ini anggaplah kita menyongsong industri properti yang akan kembali bergairah. Setuju. Pemerintahan baru sudah terbentuk. Benar. Optimisme saya lihat luar biasa. Saya ingin Pak Matius bercerita sedikit nih. Orang nggak tahu Pak Matius sekarang di mana, propertinya apa. Kalau bisa agak tarik dikit ke belakang Pak. Oke, boleh. Ya, proyek-proyek apa aja yang Pak Matius udah kembangkan dan sekarang sukses. Silakan Pak Matius. Terima kasih Pak Indra. Berbicara tentang properti bangkit, tadi Pak Indra sudah sampaikan, kalau ekonomi Indonesia, kita lihat pertumbuhan ekonominya di atas 5,2%, itu properti pasti bangkit. Pasti luar biasa. Kalau kita melihat bahwa negara-negara lain masih pertumbuhannya negatif, ada yang pertumbuhannya nol, Indonesia lebih tinggi dari Singapura. Singapura pertumbuhan ekonominya cuma 2%, paling maksimum. Indonesia hebat, apalagi dengan kita melihat bahwa nanti presiden baru ke depannya akan mengembangkan semua properti di Indonesia ya, termasuk yang menengah ke atas, menengah dan menengah ke bawah. Kita harapkan properti akan bangkit. Tadi Pak Indra minta cerita sedikit belakangnya, kita sekarang dan yang akan datang kan. Orang tahu nama Pak Matius, tapi di belakangnya apa aja sudah dikerjakan. Kebetulan saya sudah 38 tahun di properti. Di properti luar biasa. 38 tahun di properti bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang. Kita mulai dari brokerage ya, kemudian kita menjadi investor. Dulu pernah jadi broker? Brokerage saya lama di Medan. Di Medan. Di Medan. Saya buka PTP Realty. Itu 38 tahun yang lalu, anggota saya 500 orang. Di Medan? Di Medan. Saya punya 10 cabang, 500 orang, satu cabang 50 orang. Bagaimana mendidik mereka, dulu belum ada developer yang kita lihat franchise. Kita buat PTP Realty, di Jakarta kita dengan teman-teman, ada bikin home realty, ya itu dulu belum ada yang lain-lain. Merek internasional, nasional belum ada. Itu tahun berapa? Itu tahun kurang lebih 38 tahun yang lalu, kalau dikurangin dari sekarang, ya itu 90-an lah. 90-an ya, 90 awal, 89 gitu. Properti masih belum booming? Belum. Properti belum menjadi satu barang investasi. Sekarang sudah menjadi barang investasi yang cukup menarik. Apalagi kita tahu bahwa properti yang lama kita lihat dengan yang baru berbeda, sangat berbeda, very different. Jadi apa yang dikatakan John Young benar, risky to change, risky not to change. Berubah itu risiko. Kalau kita tidak mau berubah, jauh lebih berisiko. Sekarang kita lihat next generation sudah maju ke depan. Dan bahkan kita lihat ke depannya banyak lagi anak-anak muda yang berhasil ya, yang mau belajar, yang betul-betul follow the right people, do the right thing, be in the right business. Itu saya percaya akan sukses besar. Kalau flashback ke belakang, saya pernah juga membangun banyak properti di Medan, terutama ruko, apartemen tahun 94 saya sudah bangun apartemen. Kemudian saya bangun gedung-gedung di Medan, termasuk mall, yaitu Millennium Plaza. Terakhir kita jual ke Alfa Land ya. Millennium yang di Tata Plaza, Jalan Kapten Muslim, Millennium Plaza di Medan. Di Medan ya. Jadi
setelah saya pindah ke Jakarta, karena saya motivatornya Pak Trihatmakusuma Haliman, itu 23 tahun yang lalu. Itu sempat nasarinnya proyeknya Iya, betul Pak. Waktu masih yang dari Medan? Dari Medan, saya banyak bantu pasarkan Manggado Square. Ya, Manggado Square. Dan pada saat itu, saya tahu Pak Tri, kemudian saya diundang khusus oleh Direktur HRD-nya Pak Setia Wijaya untuk motivasi, karena Pak Tri perlu motivasi untuk direkturnya, GM-nya. Pada saat itu saya motivasi dan beliau itu minta saya nggak pulang lagi. Ya, tetapi saya tetap pulang karena tugas saya di Medan begitu banyak. Diundang lagi 6 bulan kemudian dan diminta boleh hari ini tidak boleh pulang lagi ya. Saya berpikir ya kalau kita di daerah sudah kepala ikan teri lebih bagus sampai di Jakarta ibu kota jadi ekor ikan paus juga nggak apa-apa ya, karena saya melihat bahwa properti di Jakarta jauh lebih hebat lagi. Saya potong sedikit Pak. Silakan Pak Indra. Gimana nasib 500 orang broker yang kayak udah jadi besar? Iya betul, pada saat itu sangat besar. Nama kita di properti di Medan, semua developer harus titip ke kita. Kalau nggak titip ke kita nggak jualan. Titip ke kita. Nah ini satu referensi juga bagi anak-anak muda. Kita jadi broker kalau bisa pegang satu properti, jualnya sampai habis. Jangan jual di depan aja, di belakang kita tinggal. Sehingga developer tidak suka titip ke jadi namanya exclusive listing. Dulu orang titip ke kita ini eksklusif semua dan kita habisin. Kalau perlu seperti nasi padang, bukan makan yang habis piring pun kita jual, ya kan? Nah ini yang saya terapkan dulu di tim saya. Sehingga apa pertanyaan Pak Indra benar. Bagaimana meninggalkan mereka? Akhirnya saya bimbing mereka jadi developer besar. Sekarang developer besar di Medan itu bekas murid saya, bekas anak buah saya. Salah satu ya Wijoko ya. Wijoko. Kemudian namanya Michael ya. Michael itu juga sangat besar di Medan. Sekarang ya Wiralen. Wiralen itu anak buah saya semua. Itu murid saya semua. Dan termasuk partner saya juga Pak Benny Basri sekarang juga sangat besar. Iya, jadi developer besar itu juga di Medan itu sekarang mereka dari teman dari anak buah itu semua berkembang di Medan. Kita seperti bukan lagi kalau kita datang ke Medan seperti raja, mereka servis kita karena mereka bekas didikan Pak kita. Matius, bisa satu proyek contoh di Medan yang sukses dipasarkan oleh saya pernah sukses besar memegang proyek Gria Riatur Indah. Dulu bekas lapangan tembak Kodam dengan Pak Edward Silitonga. Beliau itu kooperasi dengan saya. Saya habisin kurang lebih 848 rumah dalam waktu tidak lebih dari 1,5 tahun. Dan kemudian harga berapa? Harganya mulai dari dulu ya, harga dulu itu 200 juta, ya itu hampir 35 tahun yang lalu, sampai 2 miliar saya jual saat itu. Dulu saya jual di situ 200.000 per meter, sekarang di situ udah 20 juta. Nah ini yang daerah Gria Riatur Indah, Jalan Kapten Muslim. Saya yang buka jalan dengan wali kota tembus sampai ke kota ya. Jadi kita yang lakukan itu semua. Jadi perlu kita kolaborasi dengan juga pemerintah. Pemerintah itu bukan lawan kita. Pemerintah itu harus dikawanin supaya sama-sama bisa membangun satu kota dengan luar biasa. Ini yang saya selalu melakukan, bahwa kita sebagai seorang marketing tidak boleh ada musuh dan tidak boleh menjelekin produk orang lain. Kita boleh bilang kecap kita nomor 1, tapi jangan jelekin kecap orang lain. Itu rahasianya. Jadi saya di Medan, habis itu saya bangun quality suite apartemen pertama tahun 94 di Medan, di tengah-tengah kota, jalan listrik 10 lantai. Saya hanya jual dalam waktu tidak lebih dari 3 minggu habis semua. Ya, 1 tower. Karena di Medan dulu nggak bisa lebih dari 10 lantai karena bandaranya masih di tengah kota. Itu tahun berapa? Itu tahun 94. Jual apartemen di Medan tahun segitu udah bisa laku? 94 habis. Tidak lebih dari 3 minggu. Gimana cara jualnya Pak Matius? Cara jualnya kita kumpulkan orang-orang kaya. Orang-orang di Medan itu banyak orang kaya. Karena di Medan itu punya kebun, di atasnya minyak, di bawahnya minyak, dan mukanya berminyak-minyak. Di atas rukonya ada walet ya. Jadi kalau kita tahu ya seperti saya waktu sama Podomoro, kita bangun Podomoro City dari Medan. Saya juga 1 hari, 1 malam saya jual 1.700 unit. Itu terjadi di 7 tahun yang lalu. 1 hari 1.700 unit mulai dari harga 1 miliar sampai 5 miliar ya. Jadi memang harus digali nih. Ya, namanya customer base itu penting, hubungan itu penting, human relation itu sangat penting.
Sehingga kita gali orang, kita kumpulkan orang, langsung kita jualan. Tapi gimana cara meyakinkan mereka, Pak Matius? Iya, beli apartemen di Medan, waktu itu belum gak gampang. Karena Medan itu masih tinggal di ruko. Betul. Di bawahnya bisnis, di atasnya bisnis, lantai 3-nya tinggal. Nah, bayangkan ini bagaimana menggeser mindset orang Medan itu tidak mudah. Tetapi setelah kita mulai tahun 94 saya jual apartemen pertama, membangun apartemen pertama, padahal saya gabung di Podomoro di 2002-2003 baru mulai apartemen. 94 saya sudah bangun apartemen, tapi karena nggak bisa lebih tinggi, hanya 10 lantai, kita bangun 10 lantai, kita jual dalam waktu 3 minggu. Memang harus cari customer base. Kita sering roadshow. Pada saat saya di Podomoro, saya melakukan namanya roadshow, talk show, kemudian gathering, kemudian kita ini syuting di TV, masuk di radio. Itu yang kita lakukan. Harus rajin, tidak boleh berhenti. Ya, itu yang saya melakukannya, sehingga biasanya penjualan itu tidak ada proyek yang susah dijual, Pak. Yang susah itu mindset kita. Proyek yang susah ada gampangnya. Proyek yang gampang juga banyak susahnya. Harganya lebih mahal segala macam. Proyek yang gampang, proyek yang susah, mindset kita yang mengatakan bisa dijual atau tidak bisa dijual. Biasa aja saya di Podomoro dikasih proyek-proyek yang susah. Tapi saya habisin sebuah seperti Marina Mediterranean Residences di Ancol, kemudian Kalibata yang jumlah unitnya 13.000 unit, Green Bay Pluit yang jumlahnya 9.000 unit lebih, bahkan sampai Pluit City kita jual ya reklamasi. Dan kita banyak menjual dengan mindset kita pasti habis, pasti terjual dengan semangat yang tinggi. Itu rahasianya. Pak Matius, ini jadi kepancing pertanyaan. Proyek mana yang Pak Matius anggap itu proyek susah, tapi begitu dijual, Pak Matius malah habis? Ya, contoh nih APL Tower. Central Park APL Tower. Pada saat topping off, itu penjualannya hampir sedikit sekali, hampir tidak ada. Nah, pada saat itu Pak Tri minta saya, Pak Matius yang pegang. Nah, ini office. Paling susah dijual karena pada saat 15 tahun yang lalu, belum tentu orang mau office di Jakarta Barat. Bahkan saya undang broker-brokerage yang internasional mengatakan kepada saya, Pak, di sini hanya bisa jual 700 meter per bulan. 70 meter per bulan, 70 meter sewanya jual. Jual. Karena strata title. 70 meter per bulan. Pak Tri serahkan ke saya 70.000 square meter. Saya bagi 70.000 bagi 70, 100 bulan baru habis terjual. Mungkin saya sudah dihabisin, ya kan? Maka kita rajin lagi talk show, roadshow, bagaimana menggerakkan orang Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat yang selama ini belum mau di office, kita gerakkan. Kita gerakkan terus, akhirnya biasanya broker internasional mengatakan itu di CBD. Akhirnya saya geser CBD. Saya telepon Pak Ciputra, almarhum sekarang. Saya telepon dia, Pak, Bapak boleh beli sama saya. Karena Bapak dekat dengan Hotel Ciputra, dekat dengan Ciputra Land, dan Bapak adalah Ketua Yayasan Tarumanegara. Cocok beli sama saya, ya. Akhirnya beliau kenalkan ke saya ke Metro Data. Metro Data itu adalah salah satu, dia ada partnership tapi dengan Taiwan. Saya undang direkturnya semua. Kemudian 2 minggu mereka rapat di Taiwan, dan kemudian 1 bulan kemudian mereka ambil 2,5 lantai, sold out seluruhnya. Yang susah dijual, dan saya sendiri juga beli di situ. Susah sekali dijual. Tapi akhirnya sekarang APL Tower karena rame di situ, maka mallnya jadi rame. Sekarang jadi mall terrame di Indonesia. Dia adalah Central Park, ya. Jadi kita melakukan sesuatu out of the box gitu. Ini yang luar biasa, out of the box. Pak Matius kan tahu, Pak Ci itu rajanya properti. Betul. Punya apartemen juga, punya office juga. Betul. Kenapa kepikir nawarin ini ke Pak Ci atau nyari datanya ke Pak Ci? Ya, waktu itu saya dengan Pak Ci sangat dekat. Saya coba telepon beliau. Kan pesaing sebenarnya. Iya, pesaing. Ya, Pak Ci cocok beli sama saya. Matius, lu jangan jeruk makan jeruk. Saya bilang, pasti Pak Ci, saya bukan jeruk makan jeruk. Bapak pohonnya. Saya minta perlindungan pohon Bapak ini, ya. Bapak beli sama saya karena Bapak dekat dengan kantor-kantor Bapak, dan beliau itu membantu, ya. Dan saya belajar sama beliau, walaupun beliau besar, berapa sang pelopor, tetapi beliau itu rendah hati. Dan saya pesankan ke developer muda, developer yang sekarang ada, hidup itu penuh dengan raw profile. Karena kerendahan hati adalah kekayaan. Dan itu yang sekarang juga kelihatan dari Pak Matius, ya? Ya, harus, Pak. Karena kita juga semua adalah titipan, ya.
Jadi kita perlu bagaimana yang ada pada kita legacy lah kepada orang lain. Apa yang bisa kita wariskan ke anak-anak muda Indonesia supaya Indonesia propertinya profesional, jangan asal jual, tetapi bisa bertanggung jawab. Itu dia. Banyak teman-teman broker sekarang cuman di depan laku satu unit tinggalin, cari lagi proyek lain ya. Iya, jangan. Kalau bisa sampai habis. Saya katakan bahwa menjual sampai habis itu kepuasannya tersendiri. Itu menjadi habit. Menjadi habitude, karena attitude-nya muncul dari habit, kebiasaan. Jual habis itu jadi attitude, jadi habitude. Saya katakan bahwa habitude itu kalau punya, maka barang apapun di tangan kita itu harus terjual. Kalau boleh, yang sisa-sisa kita minta teman-teman beli. Kita bikin program karyawan, kita juga beli sendiri. Saya percaya semua karyawan saya yang ikut saya di marketing semua banyak properti. Karena dengan adanya mereka beli properti, mereka punya cicilan, punya tanggung jawab, maka mereka itu semangat. Kalau orang punya tujuan hidup, semangatnya tinggi, punya vision, mission yang diterapkan kepada dia action kan. Saya percaya anak-anak buah saya tidak ada yang tidak ada properti. Semua properti lebih dari satu. Itu yang resepnya. Iya. Pak Matius, saya lagi pengen tahu, apa yang bikin Pak Tri Atriatma tertarik untuk mengajak Pak Matius untuk juga bergabung?